semua, Assalamualaikum. Kembali di YouTube channel Ida Erviana. Di video kali ini sesuai dengan judulnya, aku bakal kasih beberapa tips untuk kalian, yaitu tips liburan hemat bersama keluarga. Mengingat kita sudah berada di penghujung tahun 2020 dan tanpa terasa juga kita sudah berada di penghujung bulan Desember. Itu artinya sebentar lagi kita akan menyambut tahun baru, tahun 2021. Tahun 2020 ini sepertinya sedikit agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena di tahun 2020 ini kita dihadapkan dengan satu keadaan, yaitu pandemi. Kita dituntut untuk mematuhi protokol kesehatan yang ada. Selain itu juga kita harus bisa beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Kita jadi saling mengkhawatirkan satu sama lain dan lebih protektif terhadap kesehatan diri kita, keluarga kita, serta lingkungan kita. Dan semoga di tahun 2021 semua keadaan akan membaik dan pandeminya pun akan berakhir. Amin. Dan tanpa berlama-lama langsung aja kita ke pokok pembahasannya, yaitu 5 tips liburan hemat bersama keluarga di penghujung tahun 2020. Pergi berlibur bersama keluarga ataupun liburan merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk hidup kita, baik secara mental maupun secara spiritual, dan baik secara fisik maupun secara psikis. Kita butuh banget yang namanya liburan atau refreshing. Oleh sebab itu kita harus memperhatikan dan mempersiapkan beberapa hal sebelum berangkat berlibur bersama keluarga, supaya liburan kita menjadi lebih menyenangkan, lancar, dan tanpa hambatan. Dan langsung aja untuk tips yang pertama liburan hemat bersama keluarga, yaitu kita harus membuat anggaran terlebih dahulu. Kedengarannya sih kayak biasa aja soal anggaran, karena banyak orang yang pergi berlibur itu tanpa memperhatikan anggaran, sehingga mereka berangkat-berangkat aja dengan membawa uang yang banyak, setelah itu membeli oleh-oleh yang banyak, dan akhirnya pulang liburan kantongnya kering dan uangnya habis. Nah, untuk menghindari hal-hal tersebut, kita harus membuat anggaran terlebih dahulu, misal untuk biaya transportasi, akomodasi, dan yang lainnya. Poin pertama ini harus sangat diperhatikan sekali, karena supaya liburan kita semakin menyenangkan dan setelah liburan kantong kita nggak jebol dan kita nggak bokek lagi. Tips yang kedua sebelum kita berangkat berlibur bersama keluarga, yaitu budgeting. Sebenarnya untuk budgeting dan membuat anggaran itu hampir sama, karena isinya hanya perencanaan dan pendanaan yang akan kita pakai untuk liburan itu tadi. Hanya saja di sini yang membedakan, kalau anggaran itu kita bicara soal kayak perencanaan gitu dan poin-poin besarnya saja yang kita bahas di situ. Tapi kalau untuk budgeting itu lebih spesifik dan lebih detail lagi. Di bagian budgeting ini kita harus benar-benar menghitung, misal untuk transportasinya berapa, untuk biaya menginapnya berapa, untuk makannya berapa, untuk tiket masuknya berapa, dan untuk oleh-olehnya pun berapa. Pokoknya di sini dicatat secara detail. Dan untuk tips liburan hemat bersama keluarga yang ketiga, yaitu mencari transportasi dan akomodasi yang sangat terjangkau. Jadi misal gini, kalian merencanakan liburan keluar kota yang jarak tempuhnya itu sangat-sangat jauh sekali dari rumah kalian, dan saat diperhitungkan ternyata dengan menggunakan kendaraan pribadi akan lebih boros dibandingkan dengan menggunakan kendaraan umum. Ya kenapa enggak, kita pergi berlibur dengan menggunakan bis misalnya. Nah setelah itu di tempat tujuan, apabila kita ingin berkeliling ya, misal di pantai ataupun di pedesaan, di pegunungan, apabila di situ tersedia sarana misal seperti angkutan umum, angkot, ataupun ojek, kita bisa menggunakannya. Nggak usah gengsi dan nggak usah malu-malu berlibur dengan menggunakan angkot. Yang penting kita bisa menikmati liburan kita bersama keluarga dengan budget yang tidak menguras kantong.
Selain tidak harus menguras kantong terlalu dalam, berlibur menggunakan angkot akan memberikan kesan tersendiri untuk kita. Dan toh pada saat kita sudah sampai di tempat tujuan, kita akan turun kan? Kita akan menikmati sarana yang disediakan di tempat liburan itu tadi, dan bukan lagi kita menikmati transportasinya. Selain transportasi, ada akomodasi yang harus kita perhatikan juga, yaitu tentang di mana kita harus menginap, makan apa yang harus kita makan. Kalau kita bisa makan di angkringan, ataupun di warteg, ataupun di warung makan biasa, kenapa enggak? Toh makanannya juga lumayan gitu kan, ya sesekali bolehlah kita makan di kafe, di restoran besar dan sebagainya. Tapi ini kan tips ya untuk liburan hemat, jadi kita harus benar-benar meminimalisir budget yang ada untuk bisa berlibur bersama keluarga. Dan untuk penginapan, kalian tidak perlu menginap di hotel berbintang 5. Toh kita hanya butuh tempat untuk istirahat yang nyaman. Mungkin kita bisa memilih homestay ataupun lodgement ataupun penginapan-penginapan biasa yang tarifnya sekitar 150 atau 200 ribu per malam, yang tempatnya cukup untuk menampung satu keluarga kita. Dan tips yang selanjutnya yaitu pilih waktu yang tepat. Jadi jangan sampai kalian berlibur pada saat hari-hari besar ataupun weekend yang begitu padat merayap, karena selain kenyamanannya yang kurang, tentunya tarif yang disediakan pun akan semakin tinggi. Jadi bisa dibilang gini, tarif masuknya akan naik drastis dan mungkin makanan-makanan yang tersedia akan jauh lebih mahal dibanding hari-hari biasa. Contohnya aja di akhir tahun seperti ini, apabila kita berangkat berlibur di tanggal 31 Desember ataupun tanggal 1 Januari, biasanya malam pergantian tahun itu akan sangat padat sekali di daerah-daerah yang memang tempat liburan yang biasa padat pengunjung, dan tarif yang disediakan pun akan naik drastis. Belum lagi biaya-biaya yang lainnya gitu. Jadi hindari dulu deh untuk berlibur di saat-saat seperti itu. Tips hemat berlibur yang terakhir yaitu manfaatkan diskon atau sale. Jadi kita harus bisa ataupun kita harus pintar-pintar mencuri informasi dari tempat liburan yang akan kita tuju, misal dari internet ataupun dari memang aplikasi-aplikasi yang mereka sediakan, mulai dari transportasinya, akomodasi, tiket masuk ataupun tarif yang lainnya yang kira-kira sedang mengadakan diskon. Manfaatin betul-betul. Kadang ada tempat liburan yang menyediakan tarif tertentu dan di hari tertentu pula, misal separuh harga ataupun sedikit lebih murah dari harga biasanya. Kalian harus cepet-cepet, pokoknya tim gercep gitu ya istilah sekarang. Jadi jangan sampai ketinggalan dan jangan sampai kehabisan diskon tersebut. Supaya apa? Ya supaya lebih happy aja liburannya, dengan budget yang minim, tetap bisa melakukan liburan bersama keluarga secara hemat. Niat kita mau berlibur, merefresh otak yang sudah jenuh dengan aktivitas sehari-hari. Dan jangan sampai dengan berlibur ini justru akan membuat bad mood karena kantong kita kering setelah pulang dari liburan kita bokek lagi. Aduh, kayaknya jangan sampai terulang lagi deh. Kita harus belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Misal pada saat liburan kita lapar mata, setelah itu kita hilaf. Pokoknya jangan lagi ada istilah bokek setelah liburan. Itu tadi beberapa tips liburan hemat bersama keluarga yang bisa aku kasih untuk kalian. Semoga bermanfaat dan selamat berlibur di akhir tahun 2020. Tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Tetap jaga kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan. Jaga kebersihan juga. Dan jangan lupa 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Pokoknya semoga liburan kalian semakin menyenangkan dan semoga keadaan finansial kalian dan kita semua semakin membaik dari tahun-tahun sebelumnya. Selamat menyambut tahun 2021. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Selamat siang and bye-bye.